Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemrograman web 1 Unsia. Saya Gali Kusuma Yuda beserta rekan kami Muhammad Rafli Isman dan Pandu Prasetyo. Kami mengembangkan aplikasi web edukasi yang kami sebut EduTech Online Portal sebagai jawaban dari ujian akhir semester Unsia pemrograman web. Pada dasarnya, aplikasi yang kami buat adalah suatu platform pembelajaran digital berbasis web yang terintegrasi dengan elemen HTML5, CSS, framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ujian akhir semester pemrograman web 1 Universitas Siber Asia. Saya Gali Kusuma Yuda beserta rekan kami Muhammad Rafli Isman dan Pandu Prasetyo. Kami melaksanakan pengembangan aplikasi web edukasi yang kami sebut EduTech Online Portal, yaitu suatu platform pembelajaran digital berbasis web yang terintegrasi dengan elemen HTML5, CSS Framework, Media, and JavaScript interaktif. Adapun latar belakang dan tujuan kami adalah sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir semester di tahun ini, dan tentunya membangun platform pembelajaran edukasi berbasis web yang modern, responsif, dan kaya fitur interaktif sesuai dengan standar perkuliahan pemrograman web 1 yang sudah diajarkan. Adapun kami menawarkan adalah memang tantangan edukasi digital, kita butuh suatu aplikasi atau wadah pembelajaran yang mudah diakses dan juga menarik, dan kami menawarkan ada beragam media baik teks, audio, video, serta menyediakan mekanisme registrasi atau pendaftaran yang simple dan tanpa hambatan. Dan portal kami terintegrasi dan memanfaatkan HTML, kemudian style kami gunakan Tailwind CSS, dan juga memasukkan player multimedia serta penanganan formulir interaktif secara langsung dengan menggunakan JavaScript. Adapun pembagian tugas, kami bertanggung jawab untuk arsitektur HTML-nya, layout, styling, dan elemen-elemennya, serta komponen struktur web. Kemudian rekan kami Muhammad Rafi Isman bertanggung jawab atas integrasi media, audio, video, modul, pengelolaan daftar materi, kemudian navigasinya, serta aset-aset gambar. Sedangkan Pandu Prasetyo bertanggung jawab atas formulir registrasi, pembuatan handler JavaScript, kemudian validasi data, serta pencarian atau searching materi interaktifnya. Untuk komponen web yang kami implementasikan, semuanya sesuai dengan penugasan, yaitu mulai dari elemen teks dan struktur, kita memasukkan mulai banyak tag, mulai dari paragraf, heading, kemudian formatting lengkap, baik bold, italic, dan mark, serta list. Kemudian untuk elemen media dan visual, kami juga mengintegrasikan tag image, kemudian video player, serta audio player. Kemudian untuk data dan form, kami menggunakan table untuk penggunaan jadwal dan kurikulum, serta form pendaftaran. Kemudian untuk styling, kita menggunakan Tailwind CSS untuk layout yang segar, dan JavaScript untuk validasi serta searchingnya. Kemudian proporsi dari komponen kami kurang lebih sebagian besar 40% kami menggunakan HTML5, kemudian styling menggunakan Tailwind, kemudian untuk JavaScript dan asetnya mengisi 10-20%. Kemudian antarmukanya atau portalnya adalah desain dashboardnya yang segar. Kami menggunakan pendekatan yang clean style dengan navigasi yang intuitif, jadi mudah untuk dieksplor serta memberikan kenyamanan yang maksimal bagi para user untuk mengakses materi. Dan untuk kombinasi warna, kami gunakan warna-warna yang eye catching dan yang terang, yang bright, yaitu menggunakan emerald dan slate, sehingga nuansanya tidak hanya profesional tapi rapi serta mudah dibaca di berbagai ukuran device. Kemudian untuk tabel kurikulumnya seperti ini yang kami gunakan.
kami menggunakan setidaknya untuk user dapat melihat jadwal sehingga intuitif. Di sini kita lihat untuk tabel digunakan untuk plotting hari, kemudian modulnya apa saja, kemudian jadwal waktu serta materi atau komponennya. Demikian untuk penyajian data. Kemudian kami tampilkan juga untuk webnya. Seperti ini webnya yang kami sudah kembangkan. Di sini di depan ada heading yaitu platform belajar online, kemudian ada sidebar untuk berupa shortcut atau navigasi link. Di sini ke bawah ada modul pembelajaran dan tracking apakah progresnya seperti apa, seperti selesai, berlangsung dan mendatang. Kemudian di bawah kita bisa lihat embedded yang video maupun audio. Kemudian di bawah ada tabel jadwal dan mentoring, dan terakhir adalah form atau pendaftaran programnya. Demikian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Islam dari kelas 210 dengan NIM 250401010489. Sini saya ingin menjelaskan tugas programan web 1 dengan tugas saya yaitu menjelaskan fungsi-fungsi pada HTML. Di sini ada fungsi HTML itu membuat struktur halaman di section, navi, tabli, form, audio, help, dan list. Oke, di sini kita kasih contohnya aja. Pada bagian HTML, tampilan Mi Dashboard untuk HTML menggunakan tag pada penyusun area navigasi River untuk bagian itu, dan menggunakan utility class dari tailings.js untuk membuat kontainer utama berwarna hijau emerald dengan sudut melengkung seperti ini. Untuk heading hot elemen teks dulu, kami menggunakan tag HTML dengan gabungan kelas tipografi text. Ini untuk hotnya. Untuk selanjutnya, objek menampilkan aset gambar banner yang sini menggunakan tag image yang dipandu di kelas style full objek seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk bagian JavaScript-nya itu contohnya seperti hot contact name atau modul-modul yang seperti pembelajaran dan mencari topik seperti teks ini. Untuk bagian selanjutnya yaitu YouTube Media Embed, yaitu menggunakan HTML untuk pemasangan memutar video pembelajaran YouTube langsung di dalam halaman seperti ini. Karena kuat walau basah. Tisu pindah, pantang ngobek. Untuk bagian videonya dengan bahagia yang diambil Selamat datang dari kembali di channel web atau Instagram, bisa TikTok dan lain sebagainya. Untuk pemutaran audio pada podcast education, ini kita tinggal kasih aja pada halaman caranya mana. Nah, ini seperti ini. Di sini kita nanti tinggal ubah saja mau seperti apa podcastnya. Di sini soundnya nanti kita salin aja di audio sound seperti ini contohnya.
hasilnya bakal sama pada di tampilan HTML. Ini dia. Dan ada tampilan lain untuk JavaScript seperti penjadwalan, formulir. Contohnya di sini saya buat formulir supaya buat penambahan aja atau sebagai pelengkap. Itu saja pembahasan yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya untuk tahap selanjutnya yaitu teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Prasetyo dari kelas IF 210 dengan NIM 2504010100487 dari kelompok 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian interaktivitas pada website EduTech Online portal, khususnya pada fitur formulir pendaftaran dan fitur pencarian materi yang menggunakan JavaScript. Oke, kita masuk. Pada bagian pertama, terdapat form pendaftaran dinamik. Form ini memanfaatkan beberapa elemen HTML, yaitu input, select, dan button. Penggunaan dapat mengisi data pendaftaran secara langsung melalui form yang tersedia pada website. Pada form tersebut, pengguna dapat memasukkan nama lengkap dan alamat email, kemudian memilih program yang tersedia. Setelah semua diisi, pengguna dapat menekan tombol kirim pendaftaran. Oke, selanjutnya, sekarang saya akan melakukan demo pada form pendaftaran. Di sini saya akan mengisi nama saya. Nama Pandu Prasetyo, alamat emailnya, dan pilih program studinya. Di sini saya memilih Full Stack Web Specialist. Kalau sudah, semua rasa sudah benar semua, bisa diklik kirim pendaftaran. Nah, selanjutnya ada notifikasi pendaftaran berhasil. Di sini notifikasi pendaftaran berhasil, selamat bergabung Pandu Prasetyo pada program Full Stack Web Specialization. Nah, untuk notifikasinya, untuk registrasinya akan dikirim ke email untuk verifikasi data. Selanjutnya saya akan menunjukkan fitur search filter real time pada bagian modul pembelajaran. Nah, di sini kita tinggal ketik, misalnya kita mau mencari nih modul pembelajarannya apa. Contohnya saya mau ketik CSS. Nah, nanti muncul CSS dan framework. Misalnya kita mau ketik HTML. Nah, yang muncul hanya HTML saja. Dan itu untuk memudahkan pengguna mencari kata kunci. JavaScript akan membaca kata kunci dan mencocokkannya dengan daftar materi yang tersedia. Materi yang sesuai akan tetap ditampilkan, sedangkan materi yang tidak sesuai akan disembunyikan. Oke, selanjutnya. Dari kedua fitur tersebut, JavaScript berfungsi sebagai elemen interaktif pada website. JavaScript digunakan untuk menangani submit form dan menampilkan notifikasi pendaftaran, serta digunakan untuk melakukan pencarian dan filter materi secara real time. Selanjutnya, pada slide ini dapat dilihat pencapaian pemenuhan soal UAS. Website yang kami buat telah menerapkan komponen-komponen dan persyaratan, yaitu paragraf, image, heading, tag formatting, link, table, list, form, video, audio, serta CSS, framework, dan JavaScript. Komponen tersebut diterapkan secara terintegrasi dalam aplikasi web edukasi, sehingga website tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga memiliki media pembelajaran dan fitur interaktif. Demikian penjelasan mengenai bagian interaktivitas form dan JavaScript pada website EduTech Online Portal, serta pencapaian pemenuhan komponen dan persyaratan yang dipersyaratkan dalam UAS. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.